Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 AE1 yang akan berdiskusi mengenai materi perkembangan pers di Indonesia. Kami terdiri dari yang pertama, saya Afada Imadadin sebagai pemateri 1 sekaligus pembawa acara. Yang kedua, Afsalinus Pramayakta sebagai pemateri 2. Yang ketiga, Ade Irma Santi sebagai pemateri 3. Yang keempat, Adiriantoko sebagai pemateri 4. Yang kelima, Adinan Jaya sebagai pemateri 5. Yang keenam, Aditya Fadli Prasetyo sebagai pemateri 6. Yang ketujuh, Aditya Yoga Eka Pradana sebagai pemateri 7. Sejarah perkembangan pers di Indonesia tidak lepas dari sejarah politik Indonesia. Pada masa pergerakan sampai masa kemerdekaan, pers di Indonesia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, pers kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonial Belanda. Di samping itu, pers kolonial juga membantu usaha pemerintah Hindia Belanda dalam melanggengkan kekuasaannya di tanah air. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Afsalinus Pramayakta. Pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Cina di Indonesia. Pers Cina meliputi koran-koran, surat, majalah dalam bahasa Cina, Indonesia atau Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Cina. 3. Pers nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia, terutama orang-orang pergerakan dan peruntukan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak bangsa Indonesia di masa penjajahan Tirto Hadisurjo atau Raden Djokomono, pendiri Surat Kabar Mingguan Medan Priai yang sejak tahun 1910 berkembang menjadi harian, dianggap sebagai contoh pemeraksa pers nasional. Artinya dialah yang pertama kali mendirikan penerbitan dengan modal nasional dan pemimpinnya orang Indonesia. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ade Irma Santi. Adapun perkembangan pers nasional dimulai sejak masa pergerakan, masa penjajahan Jepang, masa revolusi fisik, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan pers di era reformasi sekarang ini. Pers bisa diartikan sebagai usaha pengumpulan dan penyiaran suatu berita lewat surat kabar, majalah, radio, televisi, atau internet. Di Indonesia itu sendiri, pers sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, dari masa penjajahan Belanda sampai sekarang. Materi keempat akan disampaikan oleh Adiriantoko. Pers pada masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pada mulanya pers hanya diterbitkan oleh orang-orang Belanda. Saat itu pers berwujud surat kabar, majalah, dan koran yang menggunakan bahasa Belanda. Fungsi dari pers tersebut adalah untuk membela kepentingan penjajah Belanda dan membantu usaha-usaha propaganda pemerintah penjajah Belanda. Kedua, pers pada masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, semua jenis pers, baik radio, majalah, dan surat kabar maupun berita kantor dikuasai oleh Jepang. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Adinan Jaya. Pers pada masa kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pers Indonesia berperan sebagai corong pemerintah Republik, yaitu pers yang mendukung dan melawan strategi pecah belah Belanda. Perkembangan pers di Indonesia berawal pada penerbitan surat kabar pertama, yaitu Bataviaskes Novelles and Politiku Raisonnemennetan yang terbit 7 Agustus 1774. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Fadli Prasetyo. Kemudian muncul beberapa surat kabar berbahasa Melayu, antara lain Slompet Melaju, Bintang Surabaya pada tahun 1861, dan Medan Berjanji pada tahun 1907. Majalah tertua ialah Panji Islam pada tahun 1900
12-an. Surat kabar terbitan peranakan Tionghoa pertama kali muncul adalah Lipo pada tahun 1901. Kemudian Sinpo pada tahun 1910. Surat kabar pertama kali di Indonesia yang menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah surat kabar Suara Asia. Materi terakhir akan disampaikan oleh Aditya Yoga Eka Pradana. Sesudah itu, surat kabar nasional yang memuat teks proklamasi adalah Surat Kabar Jahaja Bandung, Asia Raja Jakarta, dan Asia Barway Semarang. Corak kehidupan politik, ideologi, kebudayaan, tingkat kemajuan suatu bangsa sangat mempengaruhi sistem pers di suatu negara. Secara umum, di seluruh dunia terdapat pola kebijakan pemerintah terhadap pers yang otoriter dan demokratis. Di antaranya keduanya terdapat variasi dan kombinasi bergantung tingkat perkembangan masing-masing negara. Ada yang kuasai otoriter, ada yang kuasai demokratis, dan sebagainya. Itu sedikit diskusi dari kami. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajarannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.